Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Om Pilu. Kali ini Om Pilu ada kelas baru nih. Kelasnya namanya pembelajaran mesin. Atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan nama machine learning ya. Di machine learning ini atau di kelas Om Pilu ini kita belajar apa aja sih? Oke, jadi Om Pilu mau jelasin dulu apa itu pembelajaran mesin ya. Jadi intinya pembelajaran mesin itu adalah suatu studi yang membahas mengenai algoritma-algoritma apa saja ya untuk mengajarkan komputer nih. Untuk mengajarkan komputer dalam hal ini istilah umumnya adalah mesin agar mampu belajar dari pengalaman atau berdasarkan data. Singkat cerita, pembelajaran mesin itu tujuannya adalah agar komputer atau agar mesin itu bisa belajar layaknya manusia, layaknya kita sebagai manusia. Jika teman-teman perhatikan ya dulu ya, ketika kita belajar sesuatu, kita banyak sekali belajar dari pengalaman. Misal ketika teman-teman awal-awal menggunakan, bisa dikatakan berkendara dengan kendaraan pribadi, entah itu motor, entah itu mobil, entah itu apapun kendaraan pribadi begitu. Teman-teman ini kan menggunakan kendaraannya ya biasa-biasa aja, di jam-jam yang biasa aja dan lain sebagainya kan gitu. Ketika teman-teman belajar ke kampus atau ketika teman-teman mungkin berangkat bekerja dan lain sebagainya, ketika baru menggunakan kendaraan pribadi gitu, biasa-biasa aja. Tapi seiring berjalannya waktu gitu, dari waktu ke waktu teman-teman banyak sekali mendapatkan pengalaman-pengalaman. Mungkin teman-teman belajar, oh di jam biasanya jam 8 pagi ini jam-jam padat nih. Kalau jam-jam padat gini biasanya di perempatan sana macet nih gitu. Ya sudah, aku lewat jalan sini saja dan sebagainya. Nah, dari situ sebenarnya teman-teman ada proses belajar dari pengalaman. Nah, itu tujuan dari machine learning ini. Bagaimana komputer bisa melakukan seperti yang teman-teman lakukan, yaitu belajar dari pengalaman. Jadi kita tidak memerintahkan komputer perintah by perintah ngoding, ada satu perintah coding enggak, tapi kita bisa gimana caranya komputer itu melakukan instruksi berdasarkan data yang ada. Jadi dia mempelajari bagaimana data itu polanya, bagaimana kalau ada data seperti ini harusnya bagaimana. Jadi sederhananya pembelajaran mesin adalah agar membuat mesin dapat belajar atau berpikir seperti manusia, tidak instruksional atau seperti robot yang kaku gitu, enggak. Nah, di kelas ini nih mungkin sedikit berbeda dengan kelas-kelas teori yang lain. Di kelas Om Pilu di sini kita akan lebih banyak ke praktikal ya. Nanti walaupun ada teorinya, tapi ada penekanannya ada di praktikalnya atau prakteknya gitu. Terus apalagi ya? Nah, ini dia. Jadi tujuan mungkin misal teman-teman semua tertarik ikut di kelas Om Pilu ini, tujuan pembelajarannya apa? Tujuannya adalah memberikan pengetahuan mengenai aspek-aspek utama dari pembelajaran mesin secara praktikal, sederhana, dan tentunya menyenangkan. Jadi konsepnya adalah kita ya have fun aja gitu ya, jadi nggak usah dibikin sepaneng belajar pembelajaran mesin, dibikin have fun aja. Jadi kita belajar poin-poin pentingnya dulu nih. Teman-teman udah paham poin-poin pentingnya, baru ke praktikalnya, penerapannya. Dan di penerapannya pun kita akan menggunakan ini real case, kasus-kasus nyata seperti menebak harga. Mungkin sekarang di tanggal 6 Maret 2022 ini nih lagi heboh harga minyak yang mungkin belum bisa stabil turun gitu. Nah, kita bisa memprediksi mungkin tahun berapa nih harga minyak berapa sih gitu. Terus atau memprediksi apakah seseorang ini mengikuti suatu program atau enggak berdasarkan karakteristik dari orang tersebut dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan menggunakan real case seperti itu, jadi kasus-kasus nyata gitu ya. Terus apalagi nih yang kita bahas? Oke, nah ini rencananya yang akan Om Pilu bahas sampai kelas ini berakhir adalah kita akan belajar tentang deep learning.
Jadi deep learning ini sendiri sebenarnya pengembangan dari jaringan saraf tiruan ya. Nah, ini penerapannya nanti kita akan menggunakan jaringan saraf tiruan untuk dapat memprediksi harga penjualan mobil. Lalu kita juga akan belajar tentang LearnNet Deep Network ya. Jadi pengembangan jaringan saraf tiruan untuk mengklasifikasikan rambu-rambu lalu lintas. Ini mungkin arahnya ke image processing juga ya. Nah, lalu kita akan belajar tentang algoritma Profit Time Series untuk memprediksi kejahatan. Profit Time Series itu kalau nggak salah ya. Kalau Om Bilu salah silahkan ingetin Om Bilu. Ini punyanya Facebook kalau nggak salah ya. Lalu bagaimana caranya mengembangkan model pemrosesan bahasa alami untuk melakukan analisis terhadap suatu ulasan. Mungkin Om Bilu nanti bikin playlist sendiri untuk pemrosesan bahasa alami karena pemrosesan bahasa alami sendiri pembahasannya cukup luas. Tidak bisa dijelaskan satu pertemuan dua pertemuan selesai semua enggak. Nanti mungkin ada playlist sendiri untuk pemrosesan bahasa alami ya. Tapi di kelas ini, di pemrosesan bahasa alaminya nggak sampai mendalam, cuma pengenalan aja. Dan nanti kita akan melakukan filter kolaborasi berbasis pengguna untuk mengembangkan sistem rekomendasi. Kita juga akan belajar tentang deep neural network ya tadi, yang pengembangan dari jaringan saraf tiruan. Lalu ada transfer learning pada CNN. Lalu kita juga menggunakan Profit Time Series untuk memprediksi kondisi pasar. Kalau tadi memprediksi kejahatan, Profit Time Series-nya di sini untuk memprediksi kondisi pasar. Jadi juga mungkin teman-teman yang bermain forex atau apa gitu ya. Dulu di zamannya Om Bilu masih mahasiswa ya, forex dan sebagainya. Tapi nggak tahu kalau sekarang ini masih hot atau enggak. Silakan komen di kolom komentar ya. Lalu bagaimana menerapkan proses bahasa alami untuk mengembangkan spam filter. Nah, jadi ini gambarannya apa yang akan kita pelajari selama satu chapter ini. Gitu. Apa yang dibutuhkan? Nah, kita akan membutuhkan bahasa pemrogramannya adalah Python. Mungkin untuk environment yang kita gunakan Jupyter Notebook yang ada di Anaconda aja. Ada beberapa alasan kenapa Om Bilu pilih Python. Python memiliki library atau banyak dukungan ya, jadi banyak dukungan dari komunitas-komunitas seperti pembelajaran mesin, ada komunitas sendiri dan sebagainya. Mereka biasanya menggunakan atau menciptakan library yang dapat memudahkan proses pembelajaran mesin. Jadi kita nggak perlu ngoding dari awal, codingnya pembelajaran mesin, kita cuma pakai library aja. Ingat di sini kita cuma penekanannya praktikalnya aja. Selain itu Python nih pengalaman Om Bilu ya, belajar beberapa bahasa programan yang lain seperti Java, seperti C#, Visual Basic, bahkan assembly juga. Apalagi ya C# udah ya, C++ dan bahasa yang lainnya. Bahasa Python yang menurut Om Bilu paling manusiawi, artinya paling mudah dipahami, walaupun kadang-kadang agak ribet masalah indentation. Tapi itu bisa diabaikan semuanya, maksudnya masalah indentation itu bisa diabaikan gitu dengan segala kelebihannya Python menurut Om Bilu segitu. Lalu kenapa nggak pakai native Python? Kita pakai Anaconda aja, oke. Pakai native Python nggak ada yang salah sih, bisa-bisa aja. Cuman kita untuk manajemen library-nya agak sulit, jadi kita bisa menggunakan Anaconda aja. Dengan menggunakan Anaconda kita bisa membuat environment secara lebih mudah, maksudnya environment lingkungan coding kita ya maksudnya ya. Terus manajemen library-nya juga tertata dengan baik, jadi nggak perlu kita ngetik pip install bla 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 gitu, nggak perlu. Jadi kenapa kita pakai Anaconda? Lalu Jupyter Notebook. Nah, Jupyter Notebook kenapa sih harus pakai Jupyter Notebook? Kan bisa ngoding aja langsung, katakanlah di Anaconda juga ada Visual Studio loh ya. Kenapa sih pakai Jupyter Notebook? Pertama, alasan kita pakai Jupyter Notebook ini web based ya, jadi ngodingnya pakai browser cenderung lebih ringan daripada membuka Visual Studio. Lalu alasan berikutnya di sini, ketika Om Bilu menggunakan Jupyter Notebook, Om Bilu bisa menggunakan Markdown language ya, jadi Om Bilu bisa semacam ngasih keterangan, ngasih caption ke coding Om Bilu, bukan menggunakan komentar yang tanda pagarnya Python, bukan, tapi memang benar-benar kita bisa ngasih keterangan, misal coding ini algoritma seperti ini bla bla bla, kayak kita ngetik di Microsoft Word gitu. Jadi kalau Om Bilu bilang nih ya, Jupyter Notebook itu ibaratnya Microsoft Word yang bisa disisipin coding dan bisa running coding juga di situ.
pikirannya sih gitu ya. Nah, itu alasan kenapa kita menggunakan Jupyter Notebook gitu. Mungkin ntar deh kapan kita pas bahas praktikal, pas kita ngomongin prakteknya, kita akan bahas dulu tentang Jupyter Notebook, apa sih kelebihan dan kekurangannya lebih jauh. Mungkin untuk sementara di ini ya, di video pertama di playlist pembelajaran mesin ini itu dulu aja. Next kita akan langsung belajar lebih jauh tentang pembelajaran mesin. Tapi ingat, kita konsepnya have fun, jadi jangan bikin sepaneng. Oke, gitu aja dari Om Pilu. Sampai bertemu di video berikutnya di pembahasan yang lebih jauh tentang pembelajaran mesin. Bye bye, salam